Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diana, Prodi Teknik Budidaya Perikanan. Di sini saya akan membahas tentang pengelolaan lingkungan budidaya perikanan. Potensi perikanan air laut di Indonesia memiliki potensi yang sangat besar untuk kehidupan manusia dalam berbagai bidang, termaksud bidang perikanan, aquacultur, dan lain sebagainya. Jenis-jenis ikan yang dikultivasi di air payau dan air laut: 1. Ikan kerapu. 2. Ikan kakap putih, ikan patin, ikan bandeng, ikan bawal, ikan sidat, dan ikan belanak. Metode budidaya terbagi menjadi 4, yaitu 1. Metode tradisional, metode semi-intensif, metode intensif, dan metode super intensif. Metode tradisional ini sangatlah mudah untuk diaplikasikan dalam proses budidaya. Selain itu, dapat memberikan prospek keuntungan yang lumayan. Pada metode semi-intensif ini dilakukan dengan cara memadukan antara budidaya alami dan budidaya intensif, di mana kolam yang bagian pematangnya terbuat dari tembok, sedangkan dasar kolamnya terbuat dari tanah. Metode intensif adalah teknologi yang cukup maju dalam budidaya perairan, contohnya seperti kolam air mengalir dan KJA. Metode super intensif ini sangatlah canggih dan bisa memberikan kontribusi dalam program nasional Indonesia sebagai proses maritim. Kelebihan dan kekurangan metode super intensif. Kelebihannya adalah tidak memerlukan lahan yang luas, mudah dikontrol, dan memiliki produktivitas yang tinggi. Sedangkan kekurangannya adalah dapat timbulnya penyakit IMNF yang menyebabkan performasi kinerja budidaya belum mencapai target produksi. Kelebihan dan kekurangan metode super intensif. Kelebihannya adalah tidak memerlukan lahan yang luas, mudah dikontrol, dan memiliki produktivitas yang tinggi. Sedangkan kekurangannya adalah dapat timbulnya penyakit IMNF yang menyebabkan performasi kinerja budidaya belum mencapai target produksi. Cara budidaya ikan yang baik di lahan air payau: 1. Pemilihan lokasi tambak. 2. Pembuatan kolam tambak. 3. Penyuburan kolam tambak. 4. Tabur bibit ikan air payau. 5. Pemberian pakan ikan. 6. Pengkinciran air secara teratur. 7. Menjaga kondisi air. 8. Panen ikan. Dan yang ke-9, perawatan pasca panen. Hal yang harus diperhatikan dalam persiapan pembukaan lahan untuk budidaya air payau, yaitu 1. Persiapan media budidaya. 2. Proses pemeliharaannya. Topografi lahan yang sesuai untuk budidaya air laut, yaitu di mana ketinggian lahan semakin meningkat mulai dari garis pantai menuju ke daratan. Peran tekstur tanah dalam mendukung keberhasilan budidaya air laut dan air payau, yaitu sangat berpengaruh terhadap potensi dan pertumbuhan kelekap yang dapat menjadi salah satu sumber makanan ikan dan udang. Sumber air, debit air, dan kontinuitas pada budidaya air payau. Air yang berkualitas adalah air yang memenuhi syarat untuk kehidupan yang layak normal bagi organisme akuatik. Jika mutu air baik, daya dukung kolam akan semakin baik. Jika daya mutu airnya tidak baik, maka kolam akan semakin tidak baik pula. Iklim pada budidaya air laut. Perubahan iklim menurunkan stok ikan laut sehingga bisa menyebabkan anjloknya produksi perikanan. Pemukiman adalah bagian dari lingkungan hunian yang terdiri atas lebih dari satu satuan perumahan. Kawasan industri adalah sebuah area yang dikhususkan dan direncanakan untuk tujuan pengembangan industri. Konstruksi tambak yang baik adalah harus lebih rendah dari air laut, berarti harus dibantu pompa untuk pembuangan airnya. Elevasi atau ketinggian harus diperhatikan agar airnya masuk dan keluar mengalir dengan lancar. Sistem pengolahan limbah sebelum dibuang ke laut, yaitu 1. Tahapan pengolahan limbah primer, yaitu proses pengendapan dan penyaringan. Yang kedua, tahapan pengolahan limbah sekunder dan tersier, yaitu berupa proses disinfeksi serta ultrafiltrasi.
Budidaya air laut dengan pendekatan lingkungan konteks mangrove. Fungsinya menjaga garis pantai agar tetap stabil. Kedua, dapat melindungi pantai dan tebing sungai dari proses erosi atau abrasi. Budidaya air laut sistem keramba jaring apung. Keramba jaring apung adalah sarana pemeliharaan ikan atau biota air yang mengapung di atas air. Fungsinya untuk pembibitan atau budidaya ikan dan biota laut. Potensi dan tantangan budidaya KJA laut yaitu menghasilkan suatu industri yang ramah lingkungan. Polikultur ini bertujuan untuk menyebarluaskan teknologi budidaya udang faname di tambak salinitas rendah melalui sistem polikultur dengan ikan bandeng di tambak. Tantangan masa depan budidaya air laut di Indonesia konteks lingkungan. 1. Produksi perikanan budidaya Indonesia perlu ditingkatkan dalam masa mendatang, namun harus secara berkelanjutan dan memberikan kontribusi yang positif terhadap pasokan ikan dengan tetap meminimalkan dampak terhadap lingkungannya. Kedua, proyeksi untuk pertumbuhan perikanan budidaya di masa mendatang jarang mempertimbangkan batasan lingkungan dan strategi pengelolaan guna mengganti kerugian akibat potensi adanya dampak lingkungan. Baiklah, itulah paparan saya. Sekian dan terima kasih.